How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing good morning. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Okay, very good. And now let's pray together. Close your eyes. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat menonton ya. Ingat videonya diputar mulai dari awal sampai akhir. Selamat belajar anak-anak Miss. Semangat. Nah anak-anak, hari ini kita kembali belajar dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan pembelajaran yang akan Miss berikan. Coba kamu masih ingat kan lagu yang berjudul Membuang Sampah? Nah, lagu itu dapat kita nyanyikan dengan tekanan yang kuat dan tekanan yang lemah. Kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu itu disebut juga dengan dinamika. Perhatikan tanda dinamikanya. Jika tanda seperti ini tebal, maka dinyanyikan dengan keras. Tapi jika tandanya bergelombang, berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa. Perhatikan ya nak. Coba kita nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah. Perhatikan tanda dinamikanya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Kalian hebat sekali anak-anak. Nah, seperti itulah cara menyanyikan Membuang Sampah berdasarkan dinamikanya. Sekarang coba dengarkan teks percakapan yang akan Miss bacakan. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah di sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah di tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Demikianlah isi percakapan mereka. Sekarang coba kita jawab pertanyaan ini berdasarkan teks percakapan yang tadi telah Miss baca. Nomor 1, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Jawabannya adalah tentang lingkungan sekitar kecoa yang banyak sampah. Nomor 2, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Jawabannya karena manusia selalu membuang sampah sembarangan. Nomor 3, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Jawabannya adalah saya setuju dengan sikap cicak dan kecoa yang akan membuang sampah pada tempatnya dan membudayakan hidup bersih dan sehat. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah yang berserakan? Jawabannya, saya akan mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Nomor 5, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan anak-anak? Kamu bisa menegur dan menasehatinya agar membuang sampah pada tempatnya.
Sekarang kita cocokkan kosakata berikut dengan makna yang sesuai. Kotor, kuman, sampah, bau. Di samping kanan ada pilihan jawabannya. Kira-kira kotor artinya apa? Kotor artinya tidak bersih atau terkena noda. Kuman adalah binatang yang amat kecil, dapat menyebabkan penyakit. Sampah artinya apa anak-anak? Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Bau artinya sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Inilah arti dari kosakata yang tadi. Kamu bisa mencari kosakata yang lain serta mencari artinya juga ya anak-anak Miss. Sekarang coba isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Dijawab sendiri ya nak. Selanjutnya mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Oke anak-anak, selanjutnya coba apa isi teks yang telah Miss baca tadi tentang rumah yang tidak bersih. Apa saja akibat jika rumah tidak bersih anak-anak? Akibatnya adalah akan banyak kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi bersihkanlah rumahmu supaya tidak menjadi sarang kuman. Ya nak ya? Selanjutnya coba kita amati gambar ini dengan teliti. Coba tuliskan bagaimana pendapatmu mengenai gambar tersebut. Kamu bisa menuliskan seperti ini ya nak. Rumah tidak bersih. Rumah tidak bersih karena jarang dibersihkan. Rumah tidak bersih banyak sampah berserakan dan barang-barang tidak tersusun dengan rapi. Rumah tidak bersih membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah tidak bersih mengandung banyak kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Bisa ya anak-anak Miss. Selanjutnya coba amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar layang-layang dan potongan kertas. Nah, selanjutnya coba anak-anak Miss. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar memiliki ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Coba diingat lagi pembelajaran semalam tentang ruas garis. Nah, ruas garis ada pada gambar berikut. Coba diperhatikan, ada berapa ruas garis pada bangun datar layang-layang? Coba kamu lihat nak. Maka ada 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya ada 4 ruas garis. Ada berapa ruas garis jajar genjang nak? Coba dihitung sama 1, 2, 3, 4. Ada juga 4 ruas garis jajar genjang. Ada berapa ruas garis trapesium? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 ruas garisnya. Selanjutnya perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Coba perhatikan ruas garisnya. Gambar pertama ada 4. Gambar kedua juga ada 4 ruas garisnya. Selanjutnya mari kita baca teks berikut. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang.
Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, anak-anak Miss, sekarang coba kamu amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Apakah kesimpulanmu tentang isi gambar? Jawabannya, halaman rumah sangat kumuh dan banyak sampah berserakan. Tuliskan hasil pengamatanmu tadi dalam bentuk laporan sederhana. Kamu dapat menuliskan laporan sederhanamu seperti ini ya anak-anak Miss. Halaman rumah yang tidak bersih. Halaman rumah yang tidak bersih banyak sampah berserakan. Tanaman juga tidak terawat. Halaman rumah tampak kumuh dan sangat kotor. Halaman rumah yang tidak bersih mengandung banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ada potongan kertas, ada juga kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan itu berupa bangun datar. Bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Sekarang perhatikan penjelasan Miss Nopi. Mengenal sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Contohnya bangun datar belah ketupat. Setiap garis pada bangun datar itu disebut sisi. Sudut merupakan pertemuan antara dua sisi. Titik sudut merupakan titik pertemuan antara dua sisi. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar selembar kertas yang berbentuk jajar genjang. Nah, sekarang tentukan ada berapa banyak sisi pada gambar jajar genjang. Lihat, 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya ada 4. Banyak sudutnya yang di ujung-ujungnya 1, 2, 3, 4. Maka banyak sudutnya juga ada 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Itu yang disebut titik sudutnya ya nak. Jadi juga ada 4. Itu untuk jajar genjang. Selanjutnya bangun datar persegi panjang. Kita cari dulu banyak sisinya. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 banyak sisinya. Selanjutnya kita cari banyak sudutnya. 1, 2, 3, 4. Maka banyak sudutnya juga ada 4. Titik sudutnya, perhatikan titiknya. Maka banyak titik sudut adalah 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 titik sudutnya. Agar anak-anak Miss lebih paham lagi mengenai sisi, sudut, dan titik sudutnya, Miss akan kembali memberikan contoh yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan sisi. Sudutnya yang mana, Miss? Sudutnya adalah yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah sudut, sudut, sudut yang paling ujung ya nak. Titik sudutnya itu adalah titik perpotongannya antara sudut. Maka yang manakah titik sudutnya nak? Titik sudutnya adalah yang itu. Kamu bisa perhatikan gambarnya. Jadi inilah yang disebut sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Selanjutnya, coba kamu hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di atas ini. Untuk bangun datar yang pertama ini ada segitiga. Maka banyak sisinya ada berapa nak? Benar, ada 3. Banyak sudutnya ada berapa nak? Ada 3 juga. Perhatikan ya sudutnya yang mana. Titik sudutnya ada berapa? Perhatikan yang mana titik sudut. Jawabannya juga ada 3. Gambar kedua ada trapesium. Banyak sisi pada trapesium ada berapa? Perhatikan gambar, ada 4.
Banyak sudutnya. Ada berapa nak? Perhatikan sudut-sudut pada gambar. Juga ada 4. Banyak titik sudut trapesium. Ada berapa? Lihat gambar. Ada 4 juga. Nah, bangun datar yang berbentuk segi 4 itu ada bangun datar seperti ini. Perhatikan berikut ini contoh bangun datar berbentuk segi 4. Bangun datar persegi 4 itu memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudutnya. Selanjutnya bangun datar yang berbentuk segitiga itu memiliki 3 sisi, 3 sudut dan 3 titik sudut. Gambarnya ada ya nak? Nah, ini adalah tugas kamu hari ini. Kerjakan dengan benar nomor 1 dan nomor 2. Selamat belajar ya nak. Oke anak-anak, sudah kamu tonton kan video pembelajaran yang telah Miss berikan? Ingat untuk mengerjakan soalnya. Tugas puncak tema 3 kamu masih Miss tunggu sampai nanti malam. Dikerjakan videonya ya anak-anak Miss Nopi. Oke, to close our study for today, let's sing goodbye goodbye together. Goodbye 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 students. See you see you see you see you see you see you students. Let's pray together. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker jika keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Oke anak-anak, goodbye and see you tomorrow.